harapan, tapi isinya perbudakan anak-anak, dan ini dilakukan oleh mereka. Jadi ceritanya si bapak ini, Pak Baik, gak mau ngenyakitin anak ini karena dia lagi senang gitu, istrinya lagi hamil. Kemudian kelima, anak-anak ini mau merencanakan kabur dari tempat itu. Kemudian kita ke scan bahwa ada Ryu Sung Jun yang lagi berbaring di rumah sakit, lalu direpeti tuh sama kedua orang tuanya. Di sisi lain ada adegan pertemuan antara kepala Polsek Yom dengan kepala Bak yang dulu itu mereka adalah komplotan. Terus Pak Bai ini minta tolong sama Pak Yom untuk mencarikan seseorang bernama Jung Yun Jae yang dia duga bahwa orang itu yang ngebunuh putrinya, yang dimana ternyata Yun Jae itu dulu adalah salah satu anak yang diperbudak di pusat. Dan dulu ternyata Pak Yom ini pernah ngelakuin pelecehan terhadap seorang gadis. Ya auto ketar-ketir dong Pak Yom ya kan. Di sebuah TK ada seseorang yang mendatangi seorang anak kecil. Lama kemudian datang Pak Yom untuk mendatangi TK itu, yang ternyata cowok tadi itu adalah cucunya. Anak itu malah bilang yang jemput dia itu adalah Pak Joker. Wah, atau anaknya Pak Yom ini belum pulang dari kemarin setelah mereka itu sidang juri. Ternyata pada malam sebelumnya itu ibunya udah dikejar-kejar sama orang tengah malam. Pas dia sembunyi, kebetulan ada yang nelpon dan ketangkap basah sama si pengejar. Besoknya mayatnya ditemukan di taman dengan keadaan yang cukup memprihatinkan ya. Lalu juri-juri yang lain ditanyai sebagai saksi dan dimintai keterangan. Kalau Cho Eun-ki curiga sama si supir taksi. Nah, kalau chef ini malah curiga sama produser TV. Begitu juga dengan bapak tua yang ini. Dia juga curiganya sama produser TV itu. Ya, produser ini jelas mengelak dong, dan dia punya alibi yang lain. Nah, untuk anak muda yang satu ini, dia juga punya alibi yang lain dan dia gak curiga siapa-siapa, tapi malah aku curiga dengan namanya. Nah, kalau si Cenayang ini malah nyuruh tanya aja si Enki karena dia emang juga kurang tahu. Akhirnya supir taksi ditanyai juga dan dia punya alibi yang memang gak bisa disangkal. Tapi dia punya tato loh di lengannya, dan menurut aku itu pasti kayak persatuan organisasi deh. Terus kedua orang tua Sung Jun ini bilang kayak gini, wah, yang diasuh itu siapa ya maksud mereka? Sung Jun atau Sung Hun? Karena ada korban lagi, akhirnya Sung Hun mendatangi pelaku tertuduh yang sebelumnya. Terus dijawab sama pelakunya, cari tahu aja sendiri sana, gitu ya kan. Sung Hun yang menggeledah mobil adiknya mendapatkan salah satu bukti penting. Kemudian dia menyamakan ke korban kasus dia dan ternyata tara, sama. Dan di sisi lain Sung Jun lagi megang patahan kuku anak Pak Yom. Wah, gila sih, parah. Tapi ya menurut aku Sung Jun itu bukan pembunuhnya. Nah, kalau menurut kalian gimana?